Perkenalkan, nama saya Sena Bella Rosya, biasa dipanggil Bella. Saya dari kelas 08 TPLP 010. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip desain grafik. Oke, pertama-tama kalian udah tahu belum apa itu desain grafik? Jadi, desain grafis itu adalah proses menyampaikan informasi atau pesan secara visual menggunakan elemen seperti gambar, bentuk, warna, teks, dan icon. Apa sih tujuan dari desain grafik itu? Nah, tujuan dari desain grafik adalah agar pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan dapat lebih menarik, tidak membosankan, serta jelas dan mudah dipahami. Desain grafik juga bisa digunakan untuk promosi, untuk aplikasi, untuk sosial media, dan produk digital. Nah, supaya desain grafik gak cuma enak dilihat, tapi juga harus berfungsi dengan baik, kita harus memahami dulu beberapa prinsip-prinsip dasar dari desain grafik. Sebagai contoh, aku pakai aplikasi dari Scan and Go. Ini adalah aplikasi merevolusi berpengalaman berbelanja dalam satu aplikasi. Nah, jadi si pengguna ini dapat langsung bertransaksi dalam aplikasi Scan and Go dan melakukan payment tanpa harus melakukan antri pada kasir. Baik, mari kita masuk ke dalam prinsip-prinsip desain grafik. Yang pertama ada keseimbangan. Apa sih fungsi keseimbangan dalam desain grafik itu? Fungsi keseimbangan dalam desain grafik itu agar teks ataupun tombol tampilannya itu seimbang, tidak ada yang lebih besar ataupun tidak ada yang lebih kecil. Contohnya dalam tampilan Scan and Go seperti gambar di samping, itu dari gambar ataupun teks ukurannya seimbang sehingga nyaman dilihat oleh si pengguna. Yang kedua, ada keselarasan. Elemen-elemen seperti gambar produk, nama produk, harga, dan tombol icon itu harus selaras, sejajar, tidak miring. Seandainya salah satu elemen itu tidak sejajar, maka terkesan tidak rapi, tampilannya seperti asal-asalan, dan bahkan bisa membuat si pengguna bingung. Yang ketiga, ada kontras. Jika nama produk, harga produk, dan diskon ditampilkan dengan ukuran teks yang lebih kecil atau bahkan dengan kontras yang sangat rendah, maka dampaknya itu informasi tidak dapat disampaikan dengan baik. Pengguna bisa salah memahami arti dari promo tersebut. Pengguna bisa kebingungan atau bahkan tidak nyaman dalam menggunakan aplikasi itu, sehingga membuat si pengguna itu kurang tertarik dalam menggunakan aplikasi itu dan tidak ingin menggunakannya lagi. Oleh karena itu, kita sebagai desainer UI UX yang baik harus memperhatikan kontras warna seperti teks berwarna putih di atas background yang lebih gelap, atau untuk diskon dan promo kita harus menekankan pada warna yang lebih mencolok seperti warna merah sehingga dapat menarik perhatian si pengguna dalam promo tersebut. Yang keempat, ada penekanan. Kita sebagai desainer UI UX harus memperhatikan mana informasi yang lebih penting. Contohnya seperti tombol bayar sekarang harus lebih mencolok dibandingkan tombol yang lainnya. Yang kelima, ada konsistensi. Kita harus konsisten dalam penggunaan font, warna, ataupun bentuk tombol icon di dalam semua tampilan aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh si pengguna. Yang keenam, ada ruang kosong. Di dalam suatu tampilan, itu tidak boleh terlalu padat atau terlalu penuh. Harus ada space agar kita sebagai pengguna lebih mudah memahami informasi yang ingin disampaikan. Contohnya, di dalam aplikasi Scan and Go ini, tampilannya tidak terlalu padat sehingga lebih mempermudah pengguna jika ingin memindai produk yang ingin dibeli. Yang ketujuh, ada kesatuan. Dalam suatu aplikasi seperti Scan and Go, semua tampilan seperti warna dan tema desainnya itu harus senada agar terlihat lebih rapi dan mudah digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pentingnya personalisasi dalam aplikasi. Kenapa sih personalisasi dalam aplikasi itu penting? Karena fitur-fitur personalisasi dalam aplikasi seperti daftar belanja favorit,
rekomendasi produk, dan riwayat pembelian itu dapat membuat pengguna ini lebih puas dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, aplikasi terasa lebih personal dan relevan. Yang kedua, memudahkan si pembeli jika ingin repeat order atau membeli produk yang sebelumnya si pengguna pernah beli. Lalu yang ketiga, pengguna lebih merasa dikenal oleh aplikasi tersebut sehingga merasa nyaman dan tetap menggunakan aplikasi itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pergeseran paradigma antar pengguna. Dulu, pertama-tama, kita menginteraksi dengan komputer itu menggunakan command line interface, tetapi hanya bisa digunakan oleh orang teknis atau seseorang yang sudah terlatih dalam bidang komputer. Selanjutnya, muncul graphical user interface yang menggunakan jendela, icon, dan mouse sehingga lebih ramah digunakan untuk semua orang. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke era natural user interface seperti layar sentuh, sensor, dan suara. Contohnya, sekarang kita bisa menggeserkan layar handphone untuk berbelanja, atau bahkan kita bisa mengajak ngobrol asisten digital atau AI, contohnya Siri. Seperti Siri, please call mama. Nanti si handphonenya itu atau aplikasinya itu bakal auto nelpon kontak dengan nama mama. Yang mendorong perubahan ini ada beberapa faktor. Yang pertama, ada kemajuan perangkat keras seperti touchscreen dan sensor. Yang kedua, ada kebutuhan pengguna yang semakin ingin mudah untuk digunakan sehingga kita terus berkembang menjadi teknologi yang lebih canggih lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada inovasi software seperti AI atau machine learning. Semua teknologi ini membuat kita sebagai pengguna lebih menyenangkan dalam menggunakan teknologi dan mudah digunakan. Jadi kesimpulannya, desain grafis itu bukan hanya soal estetika dalam tampilannya, tetapi komunikasi visual dengan komputer yang efektif dan jelas. Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.